Lanjut lagi kegabutan hari ini. Ini gabut aja guys. Sini saya menjelaskan ulang tentang gelombang. Ya mau dibilang remake video lah. Ya, gelombang itu apa sih? Ternyata berbeda ya. Gelombang tsunami tapi gelombang fisika itu berbeda. Nah kalau di fisika gelombang itu adalah suatu gangguan, oke, yang merambatkan energi, ya dari satu titik ke titik lainnya. Nah seperti itu guys, itu gelombang. Nah materi gelombang ini lanjutan dari materi getaran ya guys. Kalau kalian mau lihat video sebelumnya juga boleh. Nah di sini kita nanti apakah gelombang itu sama dengan getaran, nanti kita lihat. Sebelumnya salah satu konsep gelombang kita perlu lihat bahwa misalnya dalam suatu wadah, sudahlah kayak ginilah wadahnya. Oke, ketika saya kasih batu ya kan, ada sebuah batu yang jatuh sini, maka nanti terdapat usikan-usikan atau gelombang yang menyebar ke seluruh arah. Nah usikan-usikan ini yang dimaksud dengan energi yang merambat dari titik satu ke titik lainnya. Oke, nah sekarang apakah gelombang ini mengantarkan medium? Nah medium itu misalnya daun atau apapun ya. Kita akan lihat misalnya ya, saya kalau taruh daun di sini guys ya, saya kalau taruh daun di sini, usikan-usikan yang terjadi itu tidak akan membawa daun ke sisi wadah ya, enggak, tapi daun hanya berada pada posisinya. Seperti itu guys, itu yang dimaksud dengan gelombang. Jadi gelombang itu tidak membawa medium ya, dia tidak membawa medium, sehingga berbeda ya gelombang yang terjadi misalnya kalau kita lihat tsunami, adanya sampah-sampah plastik yang terseret, itu bukan karena gelombang guys, tapi itu karena arus. Gelombang berbeda dengan arus. Nah selain berbeda dengan arus, dia juga berbeda dengan getaran. Ingat bahwa getaran itu gerak bolak-balik melewati satu titik seimbang, sedangkan kalau gelombang enggak, dia adalah suatu gangguan atau energi yang merambat ya, atau perambatan energi dari satu titik ke titik lainnya. Nah itu guys, energi yang merambat itu gelombang. Energi yang merambat dari satu titik ke titik lain, berbeda kalau dengan getaran. Oke, nah kita akan berbicara banyak tentang gelombang. Nah yang pertama kita lihat berdasarkan klasifikasi gelombang berdasarkan kebutuhan medium perambatan. Ini berdasarkan medium ya. Medium itu ya ibaratnya jembatan ya, jembatan penghubung atau yang mengantarkan gelombang, mengantarkan energi, seperti itu. Nah berdasarkan medium perambatan itu dibagi dua gelombang ini. Yang pertama ada gelombang mekanik, terus ada juga gelombang elektromagnetik guys. Kalau gelombang mekanik, nah tadi kan kita lihat berdasarkan medium. Kalau ini dia butuh medium nih, dia butuh medium supaya sebagai jembatan untuk mengantarkan energinya. Nah medium apa yang dibutuhkan? Ada zat padat guys, ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas. Contoh ya, kalau contoh ya misalnya kamu bermain gitar ya kan, kalau udara ya misalnya speaker HP kamu yang bunyi, nah itu berarti salah satu contoh dari gelombang mekanik. Terus bagaimana dengan elektromagnetik? Kebalikannya guys, berarti dia tidak butuh medium. Nah dia ini hanya dapat merambat di ruang hampa, seperti itu guys. Berarti ketika kamu lagi di tata surya atau sebagai astronot, mereka berkomunikasi biar rata-ratanya bukan menggunakan gelombang mekanik ya guys, tapi mereka menggunakan gelombang elektromagnetik dengan berbantuan alat serupa yang alatnya didesain menggunakan
fungsi dari gelombang elektromagnetik, sehingga pada saat mereka di ruang tata surya bisa berkomunikasi melalui gelombang ini, ya. Karena gelombang ini yang dapat mengantarkan medium, merambatkan energi tanpa membutuhkan medium, sehingga di ruang hampa pun bisa terjadinya perambatan energi seperti itu, guys. Oke, terus kita lanjut lagi, guys, tentang tadi kan kalau berdasarkan medium, sekarang kita akan bahas berdasarkan kondisi arah gerak dan arah kondisi, ya. Saya coba balik aja lah. Berikut adalah kondisi. Kalau tadi berdasarkan medium, ya, berdasarkan medianya, pengantarnya. Sekarang kita lihat berdasarkan kondisi arah getar dan arah rambat. Kondisi arah getar dan arah rambat. Nah, berdasarkan kondisi arah getar dan arah rambat, gelombang dibagi menjadi dua. Ada gelombang transversal, dan juga ada gelombang longitudinal, ya, longitudinal. Nah, seperti ini, guys. Ini berdasarkan arah getar dan arah rambat. Nah, kalau gitu transversal, arah getar dan arah rambatnya gimana? Kalau dia ini tegak lurus, guys. Arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getar, ya. Arah rambat tegak lurus terhadap arah getar. Kalau longitudinal gimana? Yaitu arah rambatnya sejajar. Arah rambat sejajar, ya, atau berhimpit dengan arah getar. Berhimpit dengan arah getar. Waduh, arah getar, ya, seperti itu aja, guys. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya, ya. Misalnya gelombang transversal itu, misalnya kita punya tali, kita angkat ke atas ke bawah, yang terjadilah akan terjadi seperti gelombang seperti ini, guys. Nah, gelombang ini, ya, kita tahu bahwa kita kan coba kayak gini kan, misalnya kayak gini lah. Nah, kayak gini kan terciptanya gelombang transversal. Kenapa? Karena arah getarnya tegak lurus ke atas nih, ya kan, ke atas dan ke bawah. Terus arah geraknya kemana? Ke kanan. Nah, dia ke sana terus, sehingga ini disebut gelombang transversal. Laku bisa karena ini kembali lagi arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getar. Nah, berbeda dengan gelombang longitudinal. Kenapa? Dia punya arah rambat itu saja. Nah, itu biasa pada ini pegas, ya. Nah, kita punya pegas kayak gini lah. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita tarik, ya, kalau kita buat kayak gini, geraknya akan ke sana, guys, namun secara berhimpitan, ya, atau sejajar seperti itu, guys. Contohnya seperti itu di sebuah pegas. Oke, sekarang kita akan coba melihat besaran-besaran fisika yang ada pada materi di saat ini. Yang pertama itu ada simpangan, ya. Terus ada amplitudo, periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat. Ada banyak sekali, ya. Simpangan, amplitudo, frekuensi, periode. Tapi ini frekuensi gelombang, ini periode gelombang. Berbeda dengan getaran, ya. Terus panjang gelombang, cepat rambat gelombang. Nah, kita coba bahas satu persatu, guys. Mulai dari simpangan dulu. Ini sepertinya hari ke-7 kita bosan belajar. Bosan, jadi kita coba belajar. Ini kan hari ke-7. Oke, kita mulai dengan simpangan. Nah, apa itu simpangan, ya? Kalau kita ingat materi getaran sebelumnya bahwa simpangan itu ada mirip-miripnya, di mana di sini adalah jarak dari
kedudukan benda ya, benda yang bergetar ke titik setimbangnya, setimbangnya itu simpangan guys. Bagaimana? Oke, simpangan biasa ditulis dengan simbol Y, satuannya adalah meter secara internasional. Berbeda dengan amplitudo guys. Nah, sama sebenarnya dengan amplitudo dan simpangan yang ada di getaran. Sebelumnya sudah bahas belum ya di getaran? Sebenarnya sudah. Oke. Di amplitudo, apa itu? Amplitudo adalah simpangan terbesar ya, berarti maksudnya adalah jarak terbesar dari titik setimbang atau biasa ditulis simpangan terbesar. Ya, simpangan terbesar dari suatu benda yang bergetar, Contoh ya, misalnya saya punya gelombang longitudinal, dia kayak gini nih guys. Nah, longitudinal kan kayak gini kan, arah geraknya tegak lurus terhadap arah getar. Nah, di sini ya, kalau ini kan bisa timbang ini ya kan, ya. Kalau di sini kan amplitudo, nah di sini kan simpangan nih guys. Simpangan tuh ini guys. Ini kan titik setimbang. Saya kasih A ini titik setimbang. Ya, tadi dikatakan jarak dari kedudukan yang ke titik setimbang, berarti dari sini. Pokoknya sini ke sini tuh simpangan guys. Ke sini juga simpangan guys. Ke sini juga simpangan guys. Tapi ya, yang paling besar nih, ini kan puncaknya ini ya kan, puncak dari simpangan. Nah, ini namanya bukan simpangan ya. Puncak dari ini namanya itu adalah amplitudo. Amplitudo seperti itu guys. Bisa bedakan ya? Harusnya bisa dong ya. Nah, amplitudo di sini kita kasih simbol A. Satuannya sama seperti simpangan, itu meter secara internasional guys. Oke, biar mudah kita coba satu soal ya guys. Nah, perhatikan grafik berikut. Kita tes dulu konsepnya. Coba perhatikan grafik ini guys. Grafiknya begini. Oh, ini salah guys. Nah guys, ini grafik simpangan terhadap waktu. Nah, pertanyaannya kayak gini. Amplitudo ya, amplitudo gelombang dan simpangan, oke, di waktu ya, T sama dengan 5 sekon ya, artinya di waktu sama dengan 5 detik. Oke, berturut-turut adalah sekarang perhatikan nih, kita mulai dari amplitudo. Perhatikan di detik kelima kita mulai dari amplitudo. Amplitudo itu apa tadi konsepnya? Amplitudo itu adalah jarak, amplitudo itu adalah simpangan terbesar guys. Kita tahu ini adalah simpangan, sini adalah simpangan, ini adalah simpangan. Tapi yang terbesar mana? Ini dong, ya kan? Yang terbesar ini dong. Berarti amplitudonya berapa? Amplitudonya adalah 2 meter. Kalau gitu simpangannya berapa? Simpangannya ini guys. Pada waktu 5 detik kita, yaitu berapa? Itu amplitudo simpangan kita simbol dengan Y sama dengan 1,5 meter. Seperti itu guys, bisa bedakan. Ini simpangan, ini amplitudo. Oke, ya, saya coba lihat soal dulu.
mungkin ada soal-soal yang bisa kita bahas. Berikut kita masuk nanti di latihan soal, belajar tentang periode sama frekuensi di gelombang. Ada soal-soal di sini enggak ya? Oke guys, sepertinya konsepnya mungkin seperti itu, soalnya nggak ada ya, berarti videonya sampai di sini. Nanti kita lanjut tentang frekuensi sama periode gelombang. Semoga mengerti. Sampai ketemu di kegiatan bosan berikutnya. Haha.